Assalamualaikum Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kali ini kita akan bahas sebuah video yang mana Habib Rizik menyarankan untuk tes DNA, dan yang mengaku-ngaku itu ya teman-teman harus dites DNA dan serahkan ke Robito Alawiyah datanya. Lalu ada Kiai Haji Said Akil Siroj yang mana nggak apa-apa menelusuri atau mencari informasi tentang suatu masalah. Pokoknya tonton sampai selesai, jangan lupa di like dan di subscribe karena gratis. Kita lihat ke videonya. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa, DNA Nabi kemana, ada DNA-nya kemana. Asmakan yang ada saat ini, apakah mereka habaib atau bukan habaib? Saya nggak mau memberikan peringatan mereka habaib atau bukan habaib, tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar ke Robitotul Alawiyah. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong, pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Saudara datang ke Robito Alawiyah bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti yang menunjukkan kalau mereka bersambung ke Wali Songo, saudara. Kalau nggak ada bukti, ya jangan paksa Robito untuk mengakui. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Paham semua? Maafkan semua, masuk Islam semua baru langsung. Ya Allah, ini namanya tasamuh, berakhlakul. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Menyampaikan dakwah harus kontekstual dan harus aktual, sesuai dengan zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Jangan pakai cara lama. Kalau cara lama nanti fi'il madhi, Qur'annya nganggo fi'il jawab, Qur'annya pakai fi'il liyatafaqahu. Coba fi'il mudhari, artinya tafaqquh fiddin harus selalu bitajdid, terus diperbaharui, inovasi, diperbaharui pemahaman agama. Bukan Qur'annya, bukan hadisnya, bukan Fathul Mu'innya, pemahamannya. Paham betul? Nah, jadi saya senang sekali kalau saya dengar misalkan ada orang, alhamdulillah saya tiap minggu ceramah di kejaksaan, ceramah di DPR, ceramah di Polres. Senang sekali saya. Jangan lagi-lagi tadi malam ceramah di mana? Di Ibtidaiyah, desa Arahan. Kok sih suki begini? Ya ini ngadu nih masjid musola di Trisi mana lah pojok. Ya Allah, bolak-balik ceramahnya musola, masjid, madrasah. Ya usah angger-angger bae beli maju-maju. Coba sekali-kali di mana ceramahnya? DPR. Kemarin kejaksaan, suiki pengadilan, ben Polres, ben maning pendopo kabupaten. Waduh, luar biasa ungu. Ikuarane yatafaqahu fiddin. Oleh karena itu, terutama sing nom, nyun sewu, Pak Sayuti wis sepuh, Kiai Mas Duki pun sepuh, sing nom kudu menguasai sarana dakwah, antara lain sekian yaitu medsos, apa, internet, IT. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dakwahlah kamu sekalian kepada manusia, diajak menuju jalannya Allah bil hikmati ay bil medsos, bil hikmah.
wal mau'izatil hasanah bil Google, bil YouTube, wajadilhum bil internet. Ayo, kalau kita nggak menguasai itu kalah, kalau kita nggak ngerti itu gagal. Tiap hari saya dijelek-jelekin di internet, tiap hari kiai-kiai NU dijelekin, NU dijelek-jelekin, Wahabi menggunakan internet. Kalau kitanya nggak bisa balas dengan internet lagi, ya sudah, kalah kita. Ingin menang, kita harus menguasai teknologi itu. Harus ada komputerisasi. Dah, ya sing tuan dongak nang bela tuan sekin garis sing nom. Sing tuan dongak nang bagian tuan dongak nang bun. Sing nom harus menguasai itu semua. Google harus dikuasai, YouTube harus dikuasai. Bila perlu kita pegang viralnya, kita pegang viralnya, kita mengisi kontennya itu YouTube, kita mengisi kontennya itu medsos. Ya, alhamdulillah ya, beberapa ceramah saya ada di YouTube. Ceramahnya ya ada, Mbah Mun, ya itu lumayan lah. Tapi harus lebih meningkat lagi, lebih bagus lagi. Wes, toli kitanya juga harus siap mengkanter menjawab bully atau ejekan-ejekan dari orang lain. Kalau mereka menggunakan hujah, kita dengan hujah. Mereka dengan menggunakan dalil, kita dengan dalil. Mereka dengan ejekannya dengan fakta, kita dengan fakta. Karena kita apa? Karena kita ashabul haq. Kalau ashabul haq tidak boleh takut dengan siapapun. Koten nggih? Ayo bareng muni. Nahnu ashabul haq. Kita yang memiliki kebenaran dalam beragama. Jangan takut. Jangan takut salah. Kita yang paling benar. Lah gimana nggak benar? Wong kita ikut imam yang paling benar. Kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid Imam Malik. Imam Malik murid Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah murid Imam Khorijah. Imam Khorijah putranya sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid muridnya Rasulullah. Berarti panjenengan melu Imam Syafi'i, melu para kiai tekan Imam Syafi'i. Syafi'i berarti melu Rasul. Coba kalau nggak pakai taklid, ayo gurunya siapa sampean? Saya nggak taklid. Terus gurunya siapa? Imam Samudra. Yakin salah, yakin salah cara beragama, yakin. Contoh, anak wong sholatnya bagus. Tolik, ayo kita takoni, ayo kita tanya, Ustadz sholatnya bagus, belajar dari mana Ustadz? Takbirnya, rukuknya, i'tidal, sujud, fatihah bagus, belajar dari mana Ustadz? Jawabnya, belajar dari ayah, belajar dari ibu, belajar dari kiai, ustadz, guru, belajar dari imam masjid di sebelah rumah saya. Iku berarti gelem ora gelem mengaku dia itu ikut Imam Syafi'i. Belajar kiai terus tekan kiai tekan Syafi'i. Wes. Lamun anda mentakoni, belajar dari mana ustadz sholatnya bagus? Wah, saya belajar sendiri melalui Quran dan hadis langsung, kepreten becangkeme. Kenapa? Wallahi, nih saya bersumpah nih, wallahi wong jawab kayak kunku bohong. Ana wong ngaku sholat saya langsung belajar dari Quran hadis, benar tak bohong kira-kira? Wallahi bohong. Saya bisa begini langsung dari Quran hadis, saya nggak belajar dari kiai, nggak belajar dari ustadz, saya langsung dari Quran hadis. Wallahi, potong kepala saya nih, ya leher saya. Bohong orang itu, kepret ya. Tapi aja mati loh, aja mati nggak pernah. Wes, jadi kita benar-benar ashabul haq. Nah,
Sekali lagi kesimpulannya, ini waktu Dewi Selangkawi sering kesbewis. Kesimpulannya, kalau kita ingin tawassut harus pinter, harus intelek. Nah, wes, titik maning. Kemajuan masyarakat di bidang intelektual, wong NU Indramayu pinter kabeh. Katakanlah rata-rata tamatan SMA atau aliyah kabeh, boten nggih? Iku namanya maju di bidang thaqafah. Apa? Sekali lagi supaya paham. Anaknya sampean wis, keluarga sampean, anak sedulur tamatan sarjana kabeh, berpendidikan kabeh. Namanya keluarga itu keluarga mutsaqaf. Keluarga apa namanya? Maju pendidikannya. Wes. Ana maning wong maju ning bidang ekonomi, sejahtera, umaya bagus, mobil duwe, umaya bersih, sehat, tertib, disiplin, taat undang-undang, taat aturan masyarakatnya, namanya hadharah. Apa? Jadi kalau lihat desa, satu daerah tertib, bersih, berperaturan, mengikuti undang-undang, taat, namanya mutahaddir. Apa? Wes. Baka pendidikannya maju, masyarakatnya, ekonominya, keduniaannya, duniawinya maju, dua-duanya maju nih. Ya pinter, ya sugih. Ya sugih banget sih nggak apa-apa, nggak usah lah. Yang penting sejahtera, berpendidikan dan sejahtera, dua-duanya maju. Namanya tamadun madaniyah mutamaddin Madinah. Paham betul? Jadi kalau kita lihat masyarakat maju pendidikannya, maju ekonominya, maju akhlaknya, mulia akhlaknya, maju bidang ekonominya, kesehatannya, duniawinya, namanya masyarakat yang mutamaddin. Apa? Indramayu namanya Madinah. Apa? Yes, paham. Terus nang bakawis dadi Madinah. Kalau jadi Madinah ini sudah meningkat, bukan hanya kewargaagamaan, itu paham beliau loh. Bukan hanya anggota keagamaan, tapi sudah menjadi keluarga negaraan, keluarga masyarakat. Bahasa Arabnya muwatonah, bukan mutadayyinah, tapi sudah muwatonah. Apa artinya? Nanti di masyarakat itu, di kota, di Indramayu ini orang NU-nya, contohnya lah Indramayu, contohnya misalkan ini sudah menjadi muwatin mutamaddin. Apa artinya? Adil, sejahtera, tidak pandang bulu agamanya apa. Rongnang ana wong salah ketangkep lagi mengedarkan narkoba, sabu-sabu, bareng dicekel pengurus NU misalkan, dihukum betul? Hukum. Ana wong bener nih Cina Kristen dibelani betul? Nah, itu namanya muwatonah. Namanya muwatonah, citizenship namanya, civilize, bukan lagi agama. Tidak pandang bulu agamanya apa, sukunya apa. Nah, seperti ini. Tadi contohnya terlalu cepat. Ke agama. Coba alon-alon. Contohnya alon-alon. Ana wong kulitnya putih, ayu atau ganteng, pengedar narkoba ditangkap betan. Ana wong pendek, cebol, ireng, kotor, bener, jujur, dilindungi kan? Artinya warna perbedaan kulit tidak menjadi menghalang kita untuk berkeadilan. Ana wong
bahasa Madura, yang satu Sunda atau apa, atau satu lagi bahasa Batak. Kira-kira ukurannya bahasa Batak Madura atau ukurannya benar atau salah? Benar atau salah? Wong Madura benar, ya harus kita bela. Wong Dermayu salah, ya kita hukum. Wong Batak benar, ya kita bela. Wong Madura salah, ya kita hukum. Artinya perbedaan bahasa tidak menghalangi keadilan. Wes sekian suku atau bangsa, suku wis lah. Cina benar, harus kita lindungi. Wong Jawa asli, Dermayu asli salah, ya kita hukum. Artinya perbedaan kulit, perbedaan bahasa, perbedaan suku tidak boleh menjadi penghalang peradaban kita, budaya kita. Terakhir harus paham. Tadi kecepatan tadi contohnya agama. Terakhir, perbedaan agama tidak boleh menghalangi keadilan dan kebersamaan. Ana wong bener Kristen tukaran karo wong salah, sing salah Pak Haji pindo melu haji pindo maning. Siji melu Nahdiyah, siji melu Nahdhah. Tapi ketangkep ngedar nang sabu-sabu. Tangkep mboten? Ditangkep mboten? Tangkap. Siji Cina Kristen tapi sedekah, nyantuni yatim piatu, bantu fakir miskin, bagus dengan tetangga, kita hargai enggak? Awas ki, temenan ki, praktek angel ki, praktek. Ngomong jabe gampang, tapi engkau balik ning rumah praktek angel sampean. Perbedaan kulit ireng karo putih, perbedaan bahasa Madura, Sunda, Batak, Dayak, Ambon, Bugis, Cina, Arab, India tidak boleh menjadi penghalang untuk membangun kemajuan masyarakat. Perbedaan budaya, ana wong Sunda cara kawinane mengkanan, begitulah caranya lah. Ana wong Dermayu cara selamatan, cara syukuran nikah kan beda ya, beda karo wong Sunda kan. Kalau Dermayu apa? Ngirim ranjang ya, gawe ranjang ya, ranjang telu lawang, pintu ya, pintu pasrahannya kan pasal pintu. Nah, beda dengan orang Kuningan kayak ya, beda. Dermayu beda cara rame-ramenya nikah dulu, cara beda, harus dihormati. Perbedaan budaya, tradisi tidak menjadi penghalang kita membangun masyarakat. Terakhir, puncaknya, perbedaan agama tidak boleh menjadi penghalang untuk kita membangun kemajuan masyarakat. Apa ana dalile? Nah ini Pak, saya takun dalil, rewel banget. Biasanya takun dalil Muhammadiyah biasanya. Bakal NU aja rewel-rewel, kiai ngomong kali nurut bae. Tapi NU zaman kini takun dalil juga, rada ketularan Muhammadiyah. Rasulullah setiap khutbah Jum'ah pesan makatan, statementnya begini, dan ditiru oleh para khotib Jumat di Indonesia, terutama di Jakarta. Tapi saya yakin nggak paham. Saya yakin khotib Jumat di Jakarta nggak paham itu, hanya niru doang. Ayo muni bareng kok. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ayo. Ingat sampai ke rumah harus pegang nih. Tidak boleh ada permusuhan. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang zalim, yang melanggar hukum. Pejabat korupsi musuh kita, teroris musuh kita, pembunuh, perampok, pembegal musuh kita, bandar judi, bandar narkoba musuh kita. Paham betul? Bandar pijat musuh kita. Tidak boleh permusuhan beda agama,
beda suku, beda warna, beda bahasa, beda pilihan bupati, beda partai politik, beda pilihan ketua NU, apalagi ya, waktu muktamar, waktu kongres, waktu pilbub ya panas, nggak apa-apa. Saya kalau mendengar ada konferensi NU kok panas, alhamdulillah, senang saya. Berarti banyak yang siap daripada di luar Jawa, Pak. Di luar Jawa, kecuali Lampung, kecuali Sumatera Utara, bagus, Kaltim, Kalsel, bagus. Tapi selain itu, wong dadi ketua NU pada saling tidak mau, saling nggak mau, tekor dari ketua NU, tekor, nggak ada, sehingga akhirnya rata-rata ketua NU kakan depag kepala kemenag rata-rata, karena kasih gelem liane bakal kemenag, bakal ketua NU kemenag pasti wedining bupati, kepala ketua NW, kepala wilayah kantor menag wedining gubernur. Coba usahakan ketua NU jangan kepala dinas, takut sama bupati nanti. Kita bukan masalah wedi atau enggak wedi, ya seimbang. Musuhan ya tidak, tapi jadi anak buahnya ya tidak. Pak Juhadi tidak boleh merasa di bawah bupati, tapi juga jangan musuhan yang enggak. Bukan partai politik. Saya bukan anak buahnya presiden. Saya bukan. Tapi saya bukan musuhnya presiden, bukan oposisi, bukan. Tapi saya bukan anak buahnya. Sebagai rakyat, ya, sebagai rakyat saya rakyatnya presiden. Sebagai ketua NU, bukan bawahannya. Saya bukan bawahannya presiden. Saya bukan bawahannya menteri agama. Saya bukan bawahannya ketua majelis ulama. Sekali lagi biar mendengar nih. Pak Juhadi bukan bawahannya ketua majelis ulama, bukan bawahannya kemenag, bukan bawahannya bupati. Saya bukan bawahannya ketua majelis ulama, bukan bawahannya menteri agama, bukan bawahannya presiden. Saya mitranya pemerintah sebagai kekuatan civil society yang akan menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa, bukan kekuatan politik. Paham betul? Ya, bupati yang upaya belum apa-apa. Lagi saya usahakan, saya lagi berusaha, insya Allah mudah-mudahan mulai tahun depan ada anggaran APBN NU ini. Saya ajukan, ya, mudah-mudahan. Nanti ke bawah, nanti sampai ke bawah, nanti akan ada anggaran resmi ada APBD-nya nanti cabang itu. Karena kita antara lain kita punya hari nasional, yaitu hari santri. Hari santri hari nasional, maka ketika akan mengadakan rame-rame hari santri, biayanya harus dari negara, bukan itu hari nasional, bukan harinya masyarakat, bukan hari nasional resmi, maka biayanya harus pemerintah, malah yang mengadakan harus pemerintah yang ada hari santri nanti, peringatannya itu, maka harus ada anggaran. Begitu pula nanti masalah-masalah yang lain. Ini saya nggak bicara politik dulu ya, maaf, bukan bicara politik, bukan. Saya bukan bawahannya presiden. Itu bukan masalah politik. Nggak ngomong gitu, bukan masalah politik, bukan. Masalah eksistensi organisasi organisasi masyarakat keagamaan sebagai penguat negara, penguat bangsa, penguat eksistensi NKRI, bukan partai politik yang mendukung presiden atau oposisi presiden. Paham betul? Jangan salah paham ya, aja salah paham ya. Balik maning nggih. Saya ketua NU, bukan ketua partai politik. Maka saya bukan pendukungnya presiden, bukan oposisinya presiden. Tapi saya sebagai kekuatan civil society, kekuatan madaniyah, kekuatan sipil masyarakat, sebagai mitra pemerintah dalam rangka menjaga, mengawal keutuhan NKRI dan keutuhan Indonesia. Siapapun yang akan merongrong, menggerogoti, mengganggu NKRI, NU di depan harus melawan orang itu, walaupun mereka dengan atas nama Islam.
Saya juga heran akhir-akhir ini, saya heran sekali. Isun bingung akhir-akhir sekarang. Dulu para habib, para orang Arab Cirebon, adol kitab, tasbih, ngawangi, nganggo sarung, gimana? Ningali mangga. Panjunan, pundi mana? Pasuketan Panjunan, Tamimi, ada toko-toko Arab dulu nganggo sarung. Arab Tegal, Arab Pekalongan, sarung. Sekian sing dudu Arab, pesek, ireng pesek, nganggo gamis, masya Allah. Bengen sing Arab nganggo sarung. Dulu orang Arab pakainya sarung yang di sini nih. Lihat toko Arab di Cirebon atau Aibmu Habib Aibmu tuh sarung, atau Tegal Pekalongan tuh toko-toko Arab, malah jualannya sarung kok, malah itu toko Cianjur Cirebon tuh. Dulu ayah saya langganan di situ, toko Cianjur Cirebon, Baisa namanya, Tamimi toko kitab, Minyak Wangi, sarung. Sekarang dudu Arab wong cangkring pesisir, cungure pesek, ireng, nganggo gamis, Allahu Akbar, masya Allah. Bon, jadi sekali lagi tawassut harus pinter. Kedua, tasamuh. Apa tasamuh? Toleran. NU 2, tawassut dan tasamuh. Tawassut syaratnya kudu berilmu. Kalau tasamuh syaratnya harus berakhlak. Ayo, uang bakat toleran, pemaaf, menghargai perbedaan, tolong menolong, ana wong salah dimaafkan, beda agama dihormati, beda suku dihormati, beda partai, beda pilihan bupati. Karo tangga kakak ngadi, pilihan bupatinya beda, pilihan partainya beda, tapi tetap akur. Itu namanya tasamuh, toleran. Apa? Syaratnya harus berakhlakul karimah. Kalau nggak berakhlak nggak mungkin tasamuh. Kalau nggak berakhlak tidak mungkin tasamuh. Kanjeng Nabi, dalil apal kabeh, masya Allah, dalilnya luar biasa. Tapi kadang-kadang sing dalil dia kembung lakon ibu beli. Terus nang. Innama liutammima. Tidak sekali-kali aku diutus kecuali untuk membangun akhlakul karimah. Rasulullah seperti apa akhlaknya? Ringkas cerita, tahun 8 Hijriah bulan Ramadan, Rasulullah dengan pasukan Islam sekitar 15.000 orang masuk kota Mekah yang dulunya mengusir, mencaci maki, bahkan membunuh. Apa? Ada sebagian orang mengatakan al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Yang dulu bunuh kita bunuh lagi, yang dulu nempeleng kita tempelangi lagi. Rasul melarang, jangan. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, hari saling merahmati, saling menyayangi. Apa kata Rasulullah? Semua penduduk Mekah saya maafkan semua. Semua penduduk Mekah yang dulu menyakiti, alhamdulillah sejarahnya kayak apa, udah tahulah sejarahnya Rasulullah disakiti orang Mekah kan. Saya maafkan semua. Begitu Rasulullah memaafkan orang Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi la afwan, berbondong-bondong masuk Islam tanpa diajak, ayo Islam, enggak. Rasul tanpa ayo Islam, enggak. Hanya saya maafkan semua, masuk Islam semua baru langsung. Ya Allah, ini namanya tasamuh, berakhlakul. Fabima rahmatim minallahi lintalahum
walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena akhlakmu yang santun, karena akhlakmu yang ramah Muhammad, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Seandainya kamu sombong, kasar, congkak, gawa pentung, ngalor ngidul Rasulullah nggak pentung, seumpama Rasulullah ngalor ngidul nggak pentung, lan faddu min haulik, pasti mereka lari meninggalkan kamu Muhammad. Hanya karena Rasulullah ramah, santun, memaafkan, orang Mekah semua masuk Islam. Masya Allah. Kayak Wali Songo hanya mengislamkan orang Indonesia ini hanya 50 tahun. Pira sebelumnya sudah ada Islam, sudah, tapi sedikit. Paling di pelabuhan orang-orang Cina Islam, pedagang Arab, pedagang Persia, pedalaman masih belum Islam, belum. Begitu Wali Songo, apa dakwanya, gimana dakwanya? Orang Jawa, orang kecil, Brahma, Satria, Sudra, Varia. Brahma paling mulia, nomor 2 Satria, penguasa raja, ketiga rakyat kecil, Sudra yang paling gembel, Varia. Sudra dan Varia tidak boleh menggunakan kata ingsun. Ingsun raja, ingsun raja, wong cilik boleh, ala Indramayu nggak boleh, model sampean nggak boleh ngomong ingsun, raja itu. Kiai Wali Songo datang, nawaitul wudu'a, nawaitu niat sopo, usolli niat sholat sopo. Masya Allah, seumur-umur saya baru boleh mengatakan ingsun setelah masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam nggak mungkin boleh mengatakan ingsun. Ingsun tuh raja. Kalau kita ini kawulo sampean. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi dia tanggapan dari Imam Besar Habib Rizik Syihab yang mana harus melakukan tes DNA bagi mereka yang mengaku-ngaku dan belum terdaftar di Robito Alawiyah ya teman-teman. Dan itu supaya tidak bertebaran Habib-Habib palsu yang mana ngaku-ngaku ya teman-teman. Harus dibawa datanya ke Robito Alawiyah. Dan tadi ada juga kayak Haji Said Akil Siraj yang memberikan ceramahnya tentang masalah tasamuh, atau kita harus mencari informasi yang benarnya dulu teman-teman. Itu diperbolehkan katanya teman-teman. Ya, oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia video kali ini. Semoga kita semua sehat selalu, dan semoga Kiai Said Akil Siraj dan Habib Rizik Syihab selalu. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.